Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan mengangkat suatu isu yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini seputar implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Teman-teman sekalian, berikut ialah nama dari anggota kelompok kami, yang mana kelompok kami terdiri dari 10 orang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan utama kita dari video ini. Enjoy the video! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindita Asmausna, NIM 210300030. Nah, di sini saya sebagai permateri pertama yang akan menyampaikan apa sih isu yang akan kami angkat serta mengapa kami mengambil isu tersebut. Nah, isu yang kami angkat ialah kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng, di mana harga minyak goreng sebelumnya ialah 13.000 sampai 15.000 per liternya, menjadi naik harganya 24.000 per liternya. Tentunya ini menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia, terutama para pedagang, para penjual kuliner, serta ibu-ibu rumah tangga. Jadi, mengapa kami mengambil isu tersebut? Karena isu ini sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, serta ini berkaitan erat dengan ekonomi Indonesia yang mana menganut sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya, kami akan membagi beberapa subtopik dari isu ini agar bisa dibahas secara lebih detail dan lebih mendalam. Yang mana di sini ada kapan terjadinya isu tersebut, penyebabnya, hubungan isu tersebut dengan implementasi Pancasila, upaya pemerintah dalam mengatasi isu ini, serta akibat dari isu ini. Subtopik-subtopik ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Jadi saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 21030200026. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nah, seperti yang kita ketahui, sepanjang bulan Maret lalu, media diramaikan dengan pemberitaan mengenai kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Nah, kelangkaan ini membuat harga minyak goreng meroket tinggi, bahkan hingga 70.000 per liternya, seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Fiona Keisha Andresa Pembelai dengan NIM 21030200025. Di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Faktor penyebab yang pertama yaitu adanya anggapan sementara terjadinya Carter dalam pola kapitalisme ada benarnya. Hal tersebut karena pelaku pasar Indonesia yaitu sebanyak 49,2% dikuasai oleh 5 perusahaan besar, di mana 5 perusahaan besar tersebut bisa saling bekerja sama dalam menentukan harga. Sama seperti yang telah ditegaskan oleh anggota DPR MPR RI dari fraksi PKS yaitu Amin Aka, menjelaskan bahwa Carter minyak goreng adalah sejumlah produsen yang bersepakat memproduksi dan memasarkan minyak goreng dengan membatasi pasokan untuk tujuan monopoli sehingga bisa menyetir harga. 2. Sementara itu ada pihak yang mensinyalir tentang program pemerintahan terkait biodiesel dengan bahan CPO yang juga menjadi pemicu langkanya minyak goreng. Hal tersebut dikarenakan adanya pemberian insentif bagi yang mau merubah CPO menjadi biodiesel. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari senyawa kimia bernama alkyl ester yang bisa diperoleh dari minyak nabati dengan bahan yang digunakan yaitu corn palm oil. Lalu, biodiesel ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar dengan kadar emisi gas buang lebih rendah.
Dalam menyingkapi situasi tersebut, KPPU selaku Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut, dan hasilnya terdapat indikasi praktik kartel di balik lonjakan harga minyak goreng tersebut. Sehingga hal tersebut perlu ditindaklanjuti untuk dapat menentukan penyebab sebenarnya dan dapat mengetahui siapa saja pihak-pihak yang memainkan peran penting sehingga terjadinya kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak goreng tersebut. Saya Fuzza Wardina dengan NIM 21030200028. Pada kali ini akan membahas tentang pelaku dari kelangkaan minyak goreng. Pelaku penyebab minyak goreng langka akhirnya telah terbongkar setelah Kepala Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam keterangan persnya pada Selasa 19 April 2022. Kejaksaan Bahrudin mengungkapkan bahwa tim penyidik pada Direktorat Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka yang disebut tersangka oleh Kejagung Burhanuddin berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunnya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Kejagung Burhanuddin juga memaparkan bahwa dalam beberapa waktu lalu ada arahan dari Presiden RI terkait beberapa peristiwa yang menyentuh hajat hidup masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng hari ini. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kementerian atau institusi dan lembaga-lembaga untuk mengedepankan sense of crisis agar setiap peristiwa yang terjadi dan menyentuh hajat hidup orang banyak dapat memberikan respon, khususnya tentang kelangkaan minyak goreng, di mana ini sangat ironi karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Pihaknya telah melakukan penyelidikan dan telah ditemukan indikasi kuat adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng, hingga membuat masyarakat menjadi susah dan harus mengantri akibat kelangkaan. Bukan hanya itu, akibat minyak goreng langka membuat negara harus menguncurkan bantuan langsung tunai yang nilainya tidak sedikit. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng dan menyulitkan masyarakat, negara harus hadir, dan hari ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang kelangkaan minyak goreng tersebut. Saya akan menyampaikan 4 orang tersangka, yaitu yang pertama ada inisial IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Yang kedua ada inisial MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Yang ketiga ada inisial SM selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Yang keempat ada inisial PTS selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Kasus posisi singkat dalam perkara ini yaitu bahwa awalnya sejak akhir tahun 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau Domestic Market Obligation serta DPO atau Domestic Price Obligation bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya. Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO, selanjutnya menetapkan harga eceran tertinggi atau minyak goreng sawit, namun dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun
tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Kemudian, setelah dilaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan, maka pada tanggal 4 April 2022, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunnya pada bulan Januari sampai dengan Maret ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di penyelidikan, penyidik telah menyimpulkan bukti-bukti yang terdiri dari keterangan saksi ada 19 orang dan alat bukti surat, alat bukti elektronik, serta keterangan ahli dan barang bukti berupa 596 dokumen. Jaksa Agung RI mengatakan para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berupa bekerja sama secara melawan hukum dalam penerbitan izin persetujuan ekspor atau PE. Dengan kerjasama secara melawan hukum tersebut, akhirnya diterbitkan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri. Selanjutnya saya membahas hubungan isu dengan implementasi Pancasila. Praktik kartel minyak goreng bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mafia atau pelaku dari kartel minyak sejatinya adalah orang-orang yang tidak peduli akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lebih tepatnya pada pasal 33 ayat 2 dan 3. Ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 berbunyi, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Maksudnya, segala sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun di laut, seluruhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, NIM 2103020027. Di sini saya akan membahas upaya pemerintah mengenai isu kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Upaya pemerintah yang pertama yaitu pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi di satu harga yaitu 14.000 yang akan didistribusikan ke retail modern dan pasar tradisional sejak Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Pemasokan minyak goreng seharga 14.000 per liter akan mencapai 250 juta liter per bulan selama 6 bulan atau setara dengan 1,2 miliar liter. Penyediaan minyak goreng 14.000 per liter ditempuh pemerintah dengan menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro dan industri kecil. Minyak goreng akan dipasarkan dalam kemasan sederhana dengan alokasi anggaran sebesar 3,6 triliun yang berasal dari dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sayangnya dalam implementasinya kebijakan ini justru memicu panik buying sehingga stok minyak goreng di retail modern menjadi langka. Sebaliknya, implementasi kebijakan satu harga 14.000 di pasar tradisional berjalan tidak merata. Yang kedua yaitu pemerintah menetapkan harga eceran tinggi atau HET. Pemerintah menyesuaikan harga eceran tinggi minyak goreng mulai berlaku 1 Februari 2022 termasuk PPN yang meliputi minyak curah dengan harga 11.500, minyak sederhana 13.500 dan minyak premium 14.000. Selama masa transisi tersebut, kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter tetap berlaku dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang melakukan penyesuaian, kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Kamis 27 Januari 2022. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsyad
Rashid berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat membuat minyak goreng dapat lebih stabil, terjangkau dan menguntungkan pedagang dan produsen. Masyarakat tidak perlu panik buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Stok CPO lebih dari cukup, katanya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, tanggal 3 Februari 2022. Dia menambahkan kelangkaan minyak goreng saat ini karena produsen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan harga. Ia memperkirakan dalam seminggu ini distribusi minyak goreng akan makin lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk melanjutkannya, saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Anderi, nomor induk mahasiswa 2103020029. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu peran pemerintah dalam kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 peran pemerintah. Yang pertama yaitu penuntasan mafia minyak goreng. Nah, setelah melakukan berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kejaksaan Agung, maka ditetapkanlah tersangka berinisial IWW. Nah, kenapa IWW ditetapkan sebagai tersangka? Karena tersangka adalah pejabat yang paling punya wewenang untuk meneliti pengajuan-pengajuan ekspor. Nah, penyelidik juga menetapkan dengan objek pemeriksaan masalah ekspor dan kebijakan DMO. Nah, tentunya penyelidik sudah punya alat bukti. Nah, selain IWW, Kejaksaan Agung juga menetapkan beberapa tersangka. Nah, salah satunya yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT. Nah, semua tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan tinggal diproses. Nah, baik, peran pemerintah selanjutnya yaitu menyalurkan BLT minyak goreng. Nah, BLT minyak goreng adalah bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk masyarakat yang berhak agar meringankan pembelian minyak goreng yang harganya semakin tinggi. Besaran BLT minyak goreng yakni 100.000 per bulannya yang akan cair langsung 3 tahun sekaligus. Nah, salah satu daerah yang mendapatkan BLT minyak goreng ini salah satunya adalah di Cirebon. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan bantuan modal kerja dan BLT minyak goreng kepada para peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, dengan diberikannya bantuan-bantuan ini diharapkan kepada para penerima agar bisa memaksimalkan bantuan tersebut sebaik-baiknya. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nurul Hafika dengan NIM 2103020031. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai akibat dari adanya isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nah, adapun akibat dari isu tersebut, yang pertama ialah terjadinya kenaikan bahan pangan seperti daging sapi maupun gula pasir. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyoroti sejumlah harga bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, yaitu salah satunya seperti daging sapi, gula pasir, dan bawang merah. Wasekjen Penguatan Pangan dan Distribusi Pangan IKAPI Abdul Sutri Atmojati dalam keterangan resminya yaitu pada tanggal 19 April 2022, ia juga mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia telah menyoroti beberapa komoditas yang masih cukup tinggi dan rawan akan kelangkaan. Ia mencatat harga daging sapi berkisar sekitar harga 143.500 hingga 150.000 per kilogramnya, di mana kita ketahui bahwa harga daging sapi tersebut seharusnya berada di harga 130.000 per kilogramnya. Nah, adapun penyebab naiknya harga daging sapi ini ialah dikarenakan permintaan yang cukup tinggi dan komoditasnya tidak begitu banyak. Kemudian bahan pangan lainnya yang mengalami kenaikan yaitu gula pasir.
di mana harga gula pasir saat ini tercatat berada di kisaran harga 14.500 per kilogramnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga di gula pasir naik sekitar 3,52% dibanding bulan sebelum. Selanjutnya, adapun bahan pangan lainnya yang mengalami kenaikan harga juga, yaitu bawang merah. Bawang merah di periode ini ia menemukan bahwa komoditasnya tidak banyak di pasaran dan harganya sekitar 39.000 hingga 40.000 per kilogramnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elviana Marufa dengan NIM 21030200024. Baik, di sini saya akan membahas tentang akibat isu tersebut mengenai isu kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Nah, jadi yang pertama ada munculnya berita hoaks yang berkaitan dengan isu tersebut sehingga menyeret beberapa orang yang tidak bersalah, sehingga terjadi selisih paham antara pihak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada meningkatnya kesenjangan sosial terutama para pedagang, karena banyak anggaran yang harus dikeluarkan oleh pedagang karena kelangkaan migor sangat berdampak. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya karena kelangkaan dan kenaikan minyak goreng dimulai dari bulan Maret lalu, muncullah berita-berita hoaks yang berkaitan dengan isu tersebut, sehingga menyeret beberapa orang dan menyebabkan terjadinya selisih paham antara pihak satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan tersebut terjadi kesenjangan sosial, terutama bagi pedagang yang harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar akibat kelangkaan minyak goreng tersebut. Dalam hal ini juga pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng. Salah satunya dengan membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng, kemudian ada menetapkan harga eceran tertinggi, kemudian ada menuntaskan mafia minyak goreng, dan yang terakhir ada penyaluran BLT minyak goreng. Namun hal itu belum bisa mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani, NIM 210300023. Baiklah, setelah mendengar pemaparan materi dari kelompok kami tadi, kelompok kami mempunyai pertanyaan untuk setiap masing-masing kelompok. Pertanyaannya, yang pertama, setelah mendengarkan isu yang kami bahas, apa langkah kalian sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah untuk menangani isu tersebut agar tidak terjadi kembali? Yang kedua, mengenai penyebab isu yang telah diketahui, apakah mafia minyak goreng sebenarnya berpengaruh besar dalam isu tersebut? Jelaskan pendapat kalian jika iya dan jika tidak. Yang ketiga, mengenai hubungan isu dengan implementasi Pancasila di bidang ekonomi, apakah isu ini sangat berpengaruh penting dalam perekonomian Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.